Sahabat fillah, teman-teman semua, saya akan membahas tentang bulatkan tekad dan jaga komitmen diri. Jangan pernah ragu melakukan sesuatu pekerjaan yang Anda yakini kecil kemungkinan Anda akan gagal mengerjakannya. Lakukan pekerjaan itu dan bertawakal, insya Allah Anda akan sukses. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan padamu dan juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Salah satu kisah peperangan yang paling berat dan mengharukan yang sangat berat dan mengharukan dalam sejarah Islam adalah ketika pasukan Muslim mengepung pasukan Persia yang berlindung di dalam benteng kota Tustar, yang merupakan salah satu benteng terkokoh dan tersulit yang pernah ditaklukkan. Pasukan Muslim dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang anggota pasukan Muslim yang paling tenar, dan peperangan itu adalah Majja'ah bin Sa'ur. Dia adalah seorang yang gesit dan lihai memainkan pedang serta memiliki kemauan kuat untuk tekad baja. Dia memiliki kemampuan kuat dan punya tekad baja. Selama peperangan itu, dia telah membunuh lebih dari 100 tentara Persia dalam duel 1 lawan 1 sebelum mulai setiap pertempuran. Namanya menjadi momok menakutkan bagi pasukan Persia. Sebaliknya, dia menjadi kebanggaan dan lambang kebulatan tekad pasukan Muslim untuk menaklukkan kota Tustar. Sahabat fillah, 18 bulan mengepung benteng itu, namun tidak ada tanda-tanda berkurangnya kekuatan pasukan Persia. Sementara Abu Musa al-Asy'ari hampir kehabisan ide memikirkan strategi untuk menembus benteng itu, hingga akhirnya Allah menunjukinya jalan melalui seorang pembelot dari prajurit Persia yang keluarga saudaranya dibantai secara biadab oleh Hurmuzan, komando pasukan Persia. Orang itu mengatakan bahwa apabila kaum Muslim ingin menembus benteng Tustar, mereka harus memasukinya dengan berenang melewati kanal dan saluran air kota itu. Abu Musa al-Asy'ari kemudian mengutus Majja'ah bin Sa'ur untuk mengikuti orang itu dan pelajari seluk-beluk kanal air menuju istana Kisra Persia. Setelah itu Majja'ah kembali. Abu Musa al-Asy'ari pun segera mempersiapkan 300 orang pasukan elit untuk bisa berenang untuk memasuki kota itu melalui kanal dan saluran air menuju pusat kota di bawah pimpinan Majja'ah bin Sa'ur. Disinilah kebetulan tekad dan komitmen Majja'ah serta anggota pasukan elit yang dipimpinnya untuk menaklukkan kota itu teruji. Aliran air kanal itu sangat deras dan mematikan. Mereka harus berjuang selama 2 jam lebih untuk bisa melewati kanal berbahaya itu. Kadang mereka bisa berjalan santai karena arus tidak terlalu berbahaya. Terkadang mereka terhempas ke sana kemari karena derasnya arus air tersebut. Ketika sampai di jalan tembus, Majja'ah baru sadar bahwa dari 300 orang anggota pasukannya kini tinggal 80 tentara saja. Sisanya 220 orang telah hilang terhempas di kanal itu. Allah Maha Besar. Dia tidak akan menyanyiakan setitik usaha yang hambanya lakukan untuk menegakkan kalimatnya. Hanya dengan 80 tentara saja mereka akhirnya bisa melumpuhkan pasukan Persia yang siap siaga sepanjang jalan menuju gerbang benteng, membukanya dengan teriakan takbir yang
disambut dengan takbir pula oleh kaum muslimin yang telah siap siaga di luar benteng. Mereka segera melangsek masuk ke dalam benteng dan menumbangkan kekuatan zalim yang menindas dan merampas rakyatnya selama puluhan tahun. Dalam pertempuran itu, Maja'ah menemukan Syahid yang menjadi cita-cita tertingginya di ujung pedang Hurmuzan. Mereka berdua terlibat duel yang seru hingga keduanya sama-sama saling menembus tubuh lawannya. Seandainya Hurmuzan tidak memakai baju besi, dia tentu telah tewas oleh sabatan pedang Maja'ah. Sedangkan Maja'ah tidak memakai baju besi. Maja'ah meninggalkan pelajaran berharga bagi kita, generasi muda Islam abad 21. Dia mengajari kita arti sebuah tekad dan komitmen yang tulus terhadap satu tujuan yang jelas, yaitu menguasai kota Tustar untuk membangun pemerintahan yang berasaskan pada nilai-nilai langit. Kita pun bertanya, apa yang mendorong untuk maju berjuang mempertahankan hidup melawan derasnya arus air dalam kanal berbahaya itu? Apa pula yang memperkuat mental bertarungnya sehingga dia mampu membunuh lebih dari 100 orang pasukan Persia dalam duel satu lawan satu? Apa pula yang membuat 300 orang anggota pasukan elit kaum muslimin mau menaatinya? Apa yang membuat mereka rela mempertaruhkan jiwa dan raga dalam setiap pertempuran? Tekad dan komitmen bukanlah suatu yang gampang dimiliki oleh semua orang. Ia lahir dari adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai serta keyakinan diri bahwa tujuan tersebut pasti akan tercapai. Dari mana datangnya keyakinan itu? Keyakinan itu datang dari perasaan dan kepercayaan diri bahwa mereka memiliki backing yang maha kuat dan maha kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatullah, ibaratnya jika Anda memiliki orang tua yang kaya dan sangat mendukung setiap langkah dan keputusan yang Anda ambil untuk diri Anda, dan Anda memiliki tekad dan yang kuat untuk melanjutkan studi hingga jenjang akademis yang lebih tinggi, Anda akan memiliki keyakinan lebih karena memiliki backing finansial yang sangat kuat untuk mencapai semua keinginan Anda. Tekad yang kuat merupakan salah satu keunikan jiwa manusia yang bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengubah sesuatu yang mungkin menjadi karya nyata. Namun bagaimana telah kami katakan bahwa tekad saja tidak cukup, harus ada keyakinan dan percaya diri. Kedua hal itu hanya bisa muncul dari adanya tempat kembali, tempat bersandar atau backing. Backingan kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemampuan dan kekuasaan jauh di atas kekuatan dan kemampuan kita. Jika memiliki kemampuan sedikit di atas kita atau sejajar dengan kita, maka rasanya dari rasa percaya diri dan keyakinan untuk sukses dan sangat sulit muncul dari diri kita. Justru akan mulai adalah rasa ragu dan takut gagal. Sebenarnya Allah mengajari kita tentang cara memiliki tekad yang baik dalam firman-Nya. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Di sini kita sangat termotivasi bahwasanya kita perlu untuk membulatkan tekad dan menjaga komitmen, menjaga semangat setia dalam perjuangan. Semoga bermanfaat sebagai motivasi kita untuk bisa lebih semangat lagi untuk berjuang.